identifikasi alat berat ya di industri pertambangan, tapi saya tambahin ada minyak, ada konstruksi, memang semua alat berat. Jadi ya teman-teman di hari pertama ibadah puasa ini kita mendapatkan pengetahuan yang paling komprehensif gitu ya. Nah, saya nggak mengajarin ya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang punya lebih pengalaman tentang di alat berat ya. Kalau saya dulu trainingnya di ekskavator dulu ya, Pak Arif, waktu di tambang pernah di salah satu merek, saya nggak nyebutin mereknya, tapi mereknya merek ternama lah di sana tambang. Jadi ekskavator BC 200 tapi di aspek K3-nya ya. Jadi kalau kita dari aspek K3 mau nggak mau kita juga harus memahami semua potensi yang ada di unit tersebut, karena memang semua bahaya fisika, bahaya kimia ya di sana jelas sangat jelas ada gitu ya, sangat jelas ada sekali bahaya-bahaya tersebut ya. Ya, terus izin memperkenalkan, ini nama lengkap saya ya, Saptar Ahmad Riyadi ya. Pendidikan saya dan sampai saat ini juga masih menempuh di K3. Terus profesi ya, ada yang pernah memiliki sertifikasi ya, AH 2015 ya, terus ERT Leader Advanced First Aid ya, sertifikasi Australia di Parasol, dan First Aid level 3 ISOS di UI, PPM, trainer ya, TOT, Spektra di lembaga kalau itu ya, kebakaran, First Aid ya, ada ya Kemenaker spesialis kebakaran dan peranca ya, atau scaffolding BNSP, investigasi dan ahli ketiga, peningkatan ahli ketiga di BNSP, ketinggian ya, pertolongan pertama Kementerian Tenaga Kerja ya, AGT untuk autonomous gas test. Jadi yang memiliki autonomous gas test itu yang memiliki memberikan clearance ya untuk area kerja yang terbatas ya. Jadi mengizinkan ya itu dari Kementerian Tenaga Kerja juga, dan K3 ruang terbatas penyelamatan dari Kemenaker, BNSB itu sebagai petugas pencarian pertolongan pertama, dan ahli pemandu gunung, level ahli BNSB, TOT dari BNSB dan lain-lain ya, banyak, masih ada beberapa sertifikat yang saya masukin ya, Master Tali SMK 3 ya. Terus untuk federasi yang organisasi yang masih aktif ya, Federasi Armgeram dan Federasi Mountaineering dan Panjat Tebing sudah tidak aktif ya, 91 sampai 2002 aja waktu dulu. Mungkin itu ya untuk pengalaman ya, dari tahun 97, sejak tahun 97 sampai sekarang masih bekerja sebagai petugas keselamatan dan penyelamatan. Jadi sudah 27 tahun ya aktif di petugas K3 dan petugas penyelamatan. Oke, waktu saya tidak ada terakhir untuk terus berkarya ya, terus belajar itu penting ya. Oke, karena ini nggak ada kan online ya, jadi nggak ada perkenalan keadaan darurat. Jadi kalau mungkin darurat masing-masing saja ya, teman-teman bisa meninggalkan kelas meeting Zoom daring ya, kalau ada emergency di lokasi teman-teman masing-masing ya, termasuk pun begitu saya ya gitu ya, izin meninggalkan kalau memang jadi kondisi darurat ya. Oke, ini ada pendahuluan ya, tentang alat berat. Jadi alat berat ini ya, jadi alat berat ini dia memberi banyak manfaat ya, dia sangat sekali membantu pekerjaan manusia gitu ya. Alat berat ini seringkali juga menjadi salah satu sebab akibat ya kecelakaan di suatu proyek, baik itu pertambangan, konstruksi ataupun infrastruktur lainnya. Jadi mayoritas kecelakaan di alat berat ini yang terkait dengan alat berat ini mengakibatkan pasti cedera serius ya, hingga menjatuhkan korban jiwa. Kalau di Amerika tuh, saya ngasih contoh di Amerika, jangan di sini lah ya, di luar sana kecelakaan kerja yang berhubungan dengan alat berat ini dapat mencapai setengah dari total korban jiwa yang berbagai industri. Bayangkan, tinggi ya. Kalau di Indonesia tingginya ketinggian di konstruksi ya, terjatuh atau kejatuhan dari material yang di atas ya. Nah, jadi sebagian besar kecelakaan kerja yang diakibatkan alat berat ini disebabkan oleh kesalahan
manusia atau human error. Tapi meskipun begitu ya, banyak juga kecelakaan alat berat itu disebabkan oleh kerusakan pada alat itu sendiri. Jadi lebih ke faktor manusianya, ya, ya faktor manusianya mungkin dari knowledge, skill dan attitude cara mengendalikan atau memfungsikan alat berat tersebut ya. Kerusakan alat sendiri juga nggak berfungsi ya, misalkan dengan benar ya fungsinya atau menjalankan nggak benar. Nah, atau dari faktor lingkungan atau medan yang infrastruktur atau tempat alat berat bekerja itu. Nah, maka dari itu ya pengusaha atau pengurus ya itu berkewajiban untuk memastikan para operator ini ya yang menjalankan alat berat itu bekerja dengan aman dan selamat. Nah, pertama kita bahas ini ada jenis-jenis alat berat ya, jenis alat berat. Nah, jenis alat berat, jenis-jenis dan fungsi kendaraan di sektor pertambangan itu ada pertama dump truck di sini. Nah, ada dump truck di sini ya. Nah, dump truck ini yang pertama tentu saja menjadi barang pasti di alat berat kelas atau earth mover. Ini namanya earth mover. Nah, ini menjadi salah satu yang paling terpenting di pertambangan. Ya, karena untuk dia mengangkut, bukan mengangkat ya, dia mengangkut. Ya, angkat sama angkut beda ya. Kalau angkat ya dari bukan memindahkan. Mengangkat tuh menggerakkan dari bawah ke atas. Kalau mengangkut memindahkan dari titik dari lokasi tertentu ke lokasi yang tertentu lainnya itu. Lokasi A ke lokasi B gitu tuh angkut. Jadi dump truck ini atau DT itu kendaraan tambang yang menjadi tulang punggung utama dia, ya, punggung utama dalam urusan pengangkutan material ya dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Nah, hal ini menjadikan dump truck ini sebagai salah satu alat sentral dalam industri pertambangan. Nah, jika ada pertanyaan terkait istilah untuk mobil tambang atau mobil alat berat dinamakan apa, maka pertanyaan itu merujuk pada alat berat tambang yang satu ini. Selain itu, yang perlu diketahui bahwa dump truck ini ya, atau dump truck tambang ini sendiri ada beberapa jenis, dia. Nah, kalau kita lihat identifikasi bahaya di dump truck ini ya, itu ada lingkungan, kita lihat lingkungan, itu pasti ada debu dan polusi udara. Dia kan bergerak ya Pak, bergerak ya di jalan tanah menghasilkan debu yang dapat mengganggu jalur pernapasan kita ya, atau pekerja atau si pengemudi tersebut. Nah, debu juga bisa mengurangi visibilitas, meningkatkan resiko kecelakaan itu. Jadi menghalangi ya, visibilitas driver atau driver lainnya ya. Nah, risiko kecelakaan lalu lintas ini kalau kita menggunakan data, karena kendaraan berat memiliki titik buta ini ya, atau blind spot yang besar, berpotensi menyebabkan kecelakaan jika pekerja atau kendaraan lain itu tidak terlihat ya, atau jalan tambangnya tidak rata atau licin, itu dapat meningkatkan risiko tergelincir atau terguling kendaraan. Itu kalau kita bilang waktu saya tambang tuh miring kuda gitu kalau kita lapangan ya gitu, rebah kuda itu miring terguling. Kalau terguling itu 360 derajat, kalau rebah kuda tuh kayak rebah kanan atau rebah kiri gitu, istilah-istilah di tambang waktu di lapangan saya di konstruksi di tambang gitu. Nah, jangan lupa ini ada muatan ya, karena kan memuat ya, berarti ada kapasitas dia. Nah, dia harus diidentifikasi kapasitasnya berapa. Nah, jika dump truck ini overloading ya, nah itu risiko terguling tinggi, probability-nya tinggi, mengalami kegagalan sistem pengereman pasti ya. Sorry. Lalu gangguan stabilitas kendaraan ya, di gangguan stabilitas kendaraan ini ya, jalan yang tidak rata atau berbatu itu dapat menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan dan terguling akhirnya. Lalu untuk APD mungkin dari orangnya ya, pekerjanya atau operatornya. Jika ada pekerjaan di sekitar kendaraan tanpa APD
yang memadai seperti helm, masker, rompi reflektif gitu ya. Ini penting, makanya ada rompi reflektif karena buat visibility si driver itu bisa terlihat ada pergerakan objek gitu ya. Nah ini risiko kecelakaan akhirnya risiko tinggi gitu ya, probability tinggi ya. Nah kegagalan pengereman juga di sini harus diperhatikan. Nah itu bahaya mekanis atau fisik ya, fisika. Nah kendaraan tambang yang sering beroperasi dalam kondisi ekstrim ya, sehingga perawatan dia ini ya, unit ini buruk. Kalau buruk ya dapat menyebabkan kegagalan pengereman atau mesin gitu. Jadi identifikasi identifikasi bahaya yang penting di unit ini mencegah kecelakaan itu untuk meningkatkan keselamatan kerja dan di pertambangan gitu, perawatan nantinya. Jadi lebih ke faktor manusia dan faktor kerjanya gitu ya. Faktor kerja, knowledge, sistem knowledge, skill dan attitude, budaya cara safety driving. Kalau dari sistem kerjanya berarti kan SOP termasuk perawatan gitu ya, instruksi kerja untuk melakukan mengaktifkan unit tersebut gitu ya. Nah itu ya untuk yang DT ini. Nah ini macam-macam, ada dump truck tripper ya, ini ada truck tripper. Nah dump truck yang tambang yang satu ini biasanya ukurannya normal kalau yang tipper ini, typer. Nah life-nya seperti truk yang ada di jalanan lah ya. Nah seperti halnya untuk pada umumnya alat beratnya juga digunakan untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah ini dilengkapi dengan bak terbuka di vessel ya, yang dapat diangkat menggunakan hidrolik gitu. Nah, mobil tambang ini banyak ditemukan di tambang batu bara dan tambang lainnya. Konstruksi juga ada sebenarnya sini. Nah, jadi truk ini jenis ini memang tidak bisa mengangkut material sebanyak jenis dump truk tambang lainnya, namun perawatan dan suku cadangnya relatif lebih terjangkau dan ringan. Ya, bahkan ukuran bannya juga sama aja seperti ukuran ban truk pada umumnya, medium ya, dan truk berat. Nah, bannya sekitar 1020, ban 1100 itu, atau ban 12 nomor R20 ringnya gitu ya. Nah, tapi ada bahaya butanya juga sama, terguling ke rebah gitu ya. Paparan debu juga ada di sana. Ya, APD, jarak aman juga harus dipastikan, potensi beban yang berlebih atau kegagalan sistem pengereman itu penting, karena makin beban makin berat, sistem pengeremannya pun akan bekerja makin berat juga gitu, karena kan mereka memiliki kapasitas maksimum ya, atau safety working load-nya berapa. Lalu ada HD di sini. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah kerja tambang nih, wah pengen banget itu ya foto di sini. Nah ini bannya aja udah hampir seatap rumah gitu, tergantung jenisnya ya, nanti ada nomor-nomornya gitu. Ya itu ukuran biasanya. Nah dia rigid. ada HD heavy duty namanya, heavy duty. Dia heavy duty ya, untuk berat ya, untuk kerja berat maksudnya heavy duty ini. Seperti kalau scaffolding ada yang light duty, medium, dan heavy. Ini heavy ya. Nah heavy rigid dump truck ini HD ya. Jenis dump truck ini selanjutnya ada heavy HD rigid dump truck, atau biasa juga disebut heavy duty truck ya, HD truck ya. Nah singkatnya, jadi sesuai namanya ya, dia rigid dump truck ini adalah truk tambang yang kaku. Dia tidak fleksibel karena menyatu antara bagian kepalanya, ini kepala nyatu dia ya, nyatu antara bagian kepala dengan damnya sendiri, vesselnya atau baknya nih ya. Lebih lengkapnya jika Anda bisa membacanya di artikel di rigid dump truck ada ya, di Timberman gitu. Nah itu ya, ini saya ambil dari Timberman contoh. Nah lalu scraper di sini. Nah scraper ini merupakan alat berat yang biasanya digunakan untuk pertambangan, untuk menghilangkan atau memindahkan kerikil, kotoran beserta material lainnya. Nah, alat ini memang digunakan khusus untuk membersihkan permukaan tanah gitu ya. Ya. Lalu ada manhauler di sini. Nah, jenis kendaraan tambang lainnya adalah manhauler yang merupakan kendaraan berat yang didesain untuk dapat mengangkut karyawan, kalau untuk orang ya. Nah,
Alat ini dipilih karena bentuk sasis awalnya yang ditunjukkan untuk kondisi medan yang berat. Alat ini memiliki struktur dalam rangka yang kuat dan sudah tersertifikasi rollover protection structure atau ROPS biasanya ya. Nah, lantai deknya juga menggunakan marine wood yang tahan terhadap air, ditambah dengan adanya sistem pembuangan serta bodi terbuat dari aluminium agar tidak berkarat, dapat karat itu ya, tahan, maksudnya tahan karat ya, dan dapat tahan lama. Itu tahan, bukan anti, sebenarnya tahan karat. Nah, scraper, kalau yang scraper ini ya atau dia ada titik buta, jelas di sini ada titik buta juga di scraper ya, ada titik buta. Lalu alat berat ini paling besar yang memiliki banyak titik buta, jadi risiko tergulingnya dan kecelakaan tetap ada di operasi medan yang tidak rata biasanya ya, atau licin. Nah, itu bisa tergelincir dia kalau licin. Lalu bahan materialnya bisa terlempar saat memindahkan material kerikil. Nah, itu terlempar, terpelanting, nah, bisa mengenai pekerja di sekitarnya. Nah, paparan debu dan polusi juga ini menjadi salah satu potensi juga. Kegagalan mekanis. Nah, di sini kegagalan mekanis ini jika terjadi misalkan kegagalan rem ya, atau sistem hidroliknya, scraper dapat kehilangan kendali, meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, kalau yang manhooler ini, manhooler atau bus tambangnya, bis tambang, di bis tambang ini seperti pada umumnya bis-bis penumpang ya, harus ada prosedur keamanan yang ketat ya. Pekerja bisa mengalami cedera saat naik atau turun kendaraan, misalkan di sana berarti ada instruksi kerja menaiki atau menurunkan kendaraan bis karyawan. Nah, itu mitigasinya. Lalu kegagalan struktur atau kecelakaan lalu lintas di sekitar. Tadi ada ROS di sini ya, atau rollover protection structure. Nah, ini harus ada risiko kecelakaan, bisa mengakibatkan ada kecelakaan di jalan yang tidak rata di situ. Makanya ada sistem ROPS itu. Ya. Lalu ada di bis ini ada yang namanya kapasitas berlebih misalnya ya, atau overcrowding ya, atau overcrowding. Jika manhooler ini membawa penumpang melebihi kapasitas, itu dapat menyebabkan masalah keseimbangan ya, itu overcrowding, dan memindahkan risiko kecelakaan. Lalu APD juga yang paling terakhir. Nah, untuk pencegahannya di manhooler ini, jadi harus saling menyediakan zona aman dan jalur khusus untuk scraper, agar kalau untuk scraper ya. Lalu kalau manhooler juga harus ada manhooler seperti itu ya. Sistem komunikasi juga penting biasanya kalau ditambah kita menggunakan radio ya, antar pekerja, antar unit itu ya, seperti itu. Lalu ada bucket wheel excavator ya, wah ini besar sekali alat ini ya. Nah, jadi EKS ini sama excavator ya, dia mengangkut dan memindahkan ya. Dia alat berat yang untuk pertambangan yang dapat berjalan secara terus-menerus untuk penggalian dalam skala besar ya. Nah, alat satu ini dapat mengganti material seperti kerikil, bebatuan tanah, dan material lain yang ada di pertambangan. Nah, ini memiliki bucket bucket wheel excavator. Dia galiannya bisa sampai 20.000 meter persegi per jam ya, atau setara dengan 7.000 ton per jam ya, cukup besar ya, cukup banyak sekali. Jadi pada proses produksinya alat ini umumnya terhubung dengan sistem crossfeed atau spreader atau belt conveyor. Nanti langsung ke conveyor ya, atau langsung ke belt ya, crossfeed ya, langsung masuk. Nah, karena ada clusternya. Lalu prinsip kerja alat ini yaitu bucketnya akan bekerja dan memindahkan material galian ke sistem belt conveyor atau BC di sini ya, langsung masuk ke BC atau belt conveyor. Untuk penggunaannya sendiri, jadi dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan, misalnya kondisi lahan tambang tidak terlalu baik atau kegiatan pertambangan tergolong jarang, ya gitu. Nah, di sini bahayanya bahaya mekanis di sini ya, pergerakan komponen besar seperti bucket wheel excavator memiliki roda gigi besar yang terus bergerak itu kan, kalau lihat gambarnya dia muter terus ya. Jadi jika pekerja terlalu dekat ya atau terjebak dalam sistem ini bisa menyebabkan kecelakaan fatal ya.
Lalu di sana ada BC atau sistem belt conveyor, ini yang mengangkut ya material itu ya. Kalau kita tidak sangat berhati-hati, ya tidak berpikir, tidak melihat, tidak peduli di belt conveyor tersebut, ada risiko tersangkut atau tertarik oleh conveyor yang mengangkut material pasti, karena dia sistemnya pakai karet ya, nempel. Kadang kalau nempel seperti mungkin teman-teman lihat pegangan apa sih namanya, pegangan eskalator hampir sama. Jadi karet itu kayak karet, kalau kita pegang itu kayak nempel sama tangan kita gitu. Nah, karena dia memang buat ngangkut material supaya material itu tidak terjatuh pada saat diangkut. Jadi sistem material dasarnya seperti itu ya. Nah, risiko struktur dan stabilitas di alat berat ini mungkin ada ya, seperti runtuh atau roboh atau kolaps struktur. Nah, karena ukurannya ini besar ya dan kompleks, jika terjadi kesalahan konstruksi saja atau kegagalan struktural, artinya bisa mengalami kerusakan atau roboh. Nah, faktor lainnya di sekitar alat berat ini ada tanah yang nggak stabil misalkan. Nah, lalu jika alat ini digunakan di arah di bagian tanah yang nggak stabil, mungkin bisa tergelincir atau amblas gitu. Makanya harus ada geotechnical assessment ya, harus dilakukan seperti itu sebelum kita meletakkan alat berat ini. Karena dia energi listrik ya, jadi bahaya listrik jelas, hidrolik, kegagalan sistem listrik ya bisa terjadi. Nah, dia membutuhkan daya listrik sangat besar di alat ini. Gangguan listrik itu dapat menyebabkan alat ini bisa berhenti mendadak. Nah, bisa menimbulkan apa kalau berhenti mendadak? Percikan listrik. Lalu kebocoran hidrolik juga bisa terjadi pada sistem ini. Nah, sistem hidrolik yang bocor itu bisa menyebabkan kegagalan fungsi dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja gitu. Lalu paparan debu dan polusi, debu dan material yang berterbangan itu penggalian dalam jumlah besar dapat menghasilkan debu yang berisiko ya. Dia bisa menyebabkan apa, debu, gangguan pernapasan ya, suara mesin juga harus di atas NAB, nilai membatas ya, karena bisa merusak apa, sistem pendengaran telinga kita, jadi penyakit akibat kerja gitu. Lalu risiko operasional juga, nih kalau risiko operasional biasanya di human error, itu kesalahan operator yang mengoperasikan alat besar ini membutuhkan keterampilan tinggi, jadi pengetahuan dan keterampilan atau skill. Kesalahan kecil itu bisa menyebabkan kecelakaan besar gitu ya, seperti itu ya. Kalau tindakan pencegahan ya pada umumnya sama ya, operator terlatih menyediakan zona aman, APD juga pastikan, inspeksi, menggunakan sistem komunikasi yang baik gitu ya. Oke, nah lalu ada di sini ada large dozer ya, large dozer besar, dozer besar di sini biasa buat fan clearing nih. Nah, ini salah satu jenis kendaraan tambang bertipe traktor yang menggunakan ada rantai atau ban ya, rantai ya atau apa sih namanya, blade, ada blade-nya juga di depannya ya, dilengkapi dengan blade ya untuk mendorong dia di bagian depan. Nah, kendaraan ini biasanya digunakan untuk pekerjaan menggali atau menarik, mendorong material yang ada di lokasi tambang. Nah, selain blade ini yang merupakan perlengkapan standar yang dimiliki kendaraan ini, ada pula perlengkapan tambahan lainnya. Nah, ada ripper, ada winch itu ya, tambahan. Nah, biasanya kalau yang ripper, alat yang digunakan ini untuk membongkar material yang tidak bisa digali dengan menggunakan blade-nya itu sendiri. Biasanya dibutuhkan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Sedangkan untuk winch, ini alat yang digunakan untuk menarik material. Nah, biasanya pada dozer yang besar ini di pertambangan batu bara itu berfungsi untuk meratakan tanah, menumbangkan pohon atau menggali tanah. Biasa land clearing lah, pembukaan lahan. Di sini bahayanya ada bahaya mekanis ya, risiko tertabrak, terlindas ya. Kita punya pengalaman juga ada yang terlindas karyawan gitu. Karyawan tambang dengan terlindas apa namanya dozer ini ya, di bagian kakinya langsung putus Pak gitu. Nah, ini karena dia punya titik buta, blind spot, dia luas titik butanya, di sekitar tambang berisiko bisa jaraknya
di zona amannya harus diperhitungkan ya blind spotnya. Biasa di dalam standarisasi standar untuk unit masing-masing akan dijelaskan blind spotnya tergantung dari kesesuaian unit besar atau kecilnya unit tersebut. Lalu bahaya dari pergerakan blade dan rippernya ya itu bisa menyebabkan cedera serius jika pekerja berada terlalu dekat pada alat beroperasi ini. Kalau pada saat terguling terperosok alat ini, kalau memang digunakan pada medan yang nggak stabil, misalkan tanahnya lunak atau berbatu, nah bisa saja dozer bisa terguling, ya bisa fatal bahkan ya. Tapi biasanya sekarang struktur-struktur di dozer ini kabinnya didesain dengan struktur yang sangat kuat. Kalau ini berarti yang paling terakhir jurusnya ya, kalau terguling ya diharapkan pekerjaannya di dalam masih dalam keadaan selamat itu meskipun sudah terjadi kecelakaan ya. Lalu ada bahaya lingkungan sama tapi ada debu material terbang ya. Kebisingan tinggi juga ada di sini ya karena di dozer yang besar itu atau large dozer ini menghasilkan suara yang bising ya dapat menyebabkan gangguan pendengaran ya seperti itu ya. Lalu ada bahaya di sini, ada bahaya operasional, terjepit juga ada ya di sini. Jatuh dari kabin ada pada saat dia naik atau menuruni dari kabin, menuruni unit ya itu. Ya. Itu ada potensi terjatuh dari ketinggian berarti. Ya. Sama kalau untuk zona menetapkan ada zona aman, APD, perawatan, pelatihan operator, pemasangan alarm atau lampu peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan pekerja di sekitar gitu ya. Nah, untuk yang dozer gitu ya. Lalu ada di sini ada drag line. Di sini drag line. Nah, drag line ini alatnya biasanya digunakan untuk menggali tanah dan juga memuat material seperti power shovel-nya ya. Di power shovel-nya itu dapat berkapasitas 2,5 gitu ya. Nah, lalu ada kren di sini ya. Ini kren. Nah, kren ini merupakan salah satu jenis alat yang dapat mengangkat, bukan mengangkut ya, memindahkan material dalam jumlah banyak mengangkat material. Nah, bentuk kemampuannya mengangkat beban yang sangat besar, mampu berputar 360 derajat. Ini tower crane ya, sebutkan tower crane atau kren itu sendiri. Ya. Jadi ada banyak beberapa jenis diantaranya ada tower crane, mobile crane, crawl crane. Crawl itu yang seperti tadi seperti ini. Ya pakai crawl bukan pakai ban ya, crawl ini crawl ya, crawl dia bisa jalan di tanah. Nah, sama ada crawl crane, ada mobile crane gitu ya, ada hoist crane dan masih banyak lagi. Nah di bahaya di sini ya struktur lingkungan sama ya, bahaya listrik ya, digunakan listrik ya di drag crane ya, maupun di di crane, di drag crane atau di crane itu sendiri. Itu ada bahaya operasional, kesalahan operator di sini ya, dan pentingnya komunikasi juga di sini ya, karena operatornya ada di atas sini gitu ya, dan pekerjaannya sangat di bawah, nggak bisa kita teriak-teriak gitu ya. Ya pada saat menuju kabin atau meninggalkan kabin atau ruang kerja gitu, karena ini ketinggian ya. Kalau makin tinggi biasa ada liftnya atau kita pekerjaannya naik secara konvensional nah, gitu ya. Nah, lalu ada eksavator di sini. Ya, di eksavator ini merupakan salah satu dari sekian banyak alat berat yang menggunakan tenaga diesel. Ya, dia diesel untuk dapat melakukan penggalian tanah. Bagian bucketnya ini yang terletak di bagian depan ini berfungsi untuk membuat lubang, ya, membuat galian atau parit di sini ya. Nah, penggalian menggunakan alat ini tentu cocok dengan industri pertambangan. Nah, bucket yang berada di bagian depan ini dapat diganti-ganti dan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau dengan menyesuaikan bentuk bucket, jadi maka nantinya penggunaannya itu dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, lain halnya dengan jenis yang terdahulu ya, eksavator keluaran terbaru yang sekarang ya dapat beroperasi menggunakan sistem hidrolik sehingga akan lebih mudah untuk dioperasikan seperti
Nah, untuk bahaya di sini ada bahaya mekanis di ekskavator. Nih, kalau saya dulu belajar ini Mbak, ekskavator kebetulan ya. Nah, risiko terjepit, jadi kalau ekskavator saya senang menggunakan ekskavator, kenapa? Karena dia banyak fungsinya gitu. Ya kita bermain hampir banyak. Ya dia fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Tapi bahannya juga cukup banyak di ekskavator, seperti dia mekanis itu ada risiko terjepit atau tertimpa bucket. Gitu. Bucket yang bergerak dapat menyebabkan pekerja bisa terjepit bahkan tertimpa jika berada di sekitarnya atau pada saat swingnya itu bisa tertabrak gitu ya, terbentur ya gitu. Lalu ada bahaya hidrolik karena ini menggunakan hidrolik ya. Sistem hidrolik ini dapat menyebabkan kebocoran atau kegagalan menyebabkan pergerakan bucket akhirnya nggak kontrol ya, lalu tabrakan dengan kendaraan atau pekerja. Nah, itu bahaya juga ya, salah satu potensi. Jadi potensi tabrakan dengan kendaraan atau menabrak pekerja potensi tinggi. Karena ekskavator ini ya, dia bergerak bisa menabrak atau pekerja kalau nggak ada sistem komunikasi yang baik, gitu. Ya, bahaya struktural di apa namanya di unit ini juga ada seperti kegagalan overload atau beban berlebih ya, menggali atau mengangkut material itu melebihi kapasitas dan membuat itu bisa menyebabkan ekskavator tersebut terguling atau mengalami kerusakan ya. Kalau kegagalan di apa namanya di sini struktur dari lengan atau boomnya ya di sini, nah dia bisa mengalami keausan atau retak ya, crack gitu ya, bisa menyebabkan alat akhirnya nggak stabil gitu. Kalau untuk lingkungannya sama ya, ada tanah atau longsor bahaya gitu. Itu kondisi cuaca ekstrim ya, bisa mengurangi visibilitas si operator itu ya. Longsor juga bisa, itu faktor X-nya kita harus diperhatikan. Jadi menggunakan alat berat ini ya, kita dua sumber bahaya harus diperhatikan, di bahaya internal maupun bahaya eksternal gitu, bahaya lingkungannya gitu ya. Bahaya listrik ini jelas ada sama ya, karena jika ekskavator ini bekerja dekat jaringan listrik, nah mungkin pengalaman ya saya investigasi sama pernah gitu ya, alat berat dekat jaringan listrik. Jaringan listrik itu ada beberapa kafe gitu ya, dan setiap kafe memiliki batas gitu, jarak aman. Misalkan untuk yang 150 kafe gitu ya. Nah, itu konduksi amannya itu harus berjarak hampir 3 meteran misalkan gitu. Nah, kalau ujung bucket ini melebihi atau kurang dari 3 meter, misalkan 2,5 meter, nah itu terjadi induksi. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan fungsi dari unit, ya terjadi short, bahkan mungkin terjadi kebakaran, atau operator itu sendiri bisa sengatan listrik gitu ya. Oke, nah ini itu bahayanya di ekskavator. Nah, yang paling spesifik di sini yang paling saya suka di sini ya. Di sini ada artikulat dump truck ya. Ini dump truck yang sangat atau ADT disebutnya, atau artikulat dump truck ya, ADT, artikulat dump truck itu ADT. Nah, dia berbeda dengan HD yang rigid tadi ya, HD yang rigid. Nah, kalau yang ADT ini dia fleksibel, jadi bisa kepala gitu ya, dengan vesselnya dia fleksibel, bisa berkelok-kelok gitu ya, bisa muter. Nah, gitu. Dia karena dia terpisah gitu. Tapi dengan begitu ADT ini dapat bergerak dengan lebih leluasa gitu dibandingkan dengan rigid dump truck tadi yang HD. Nah, jalannya berkelok jadi bagian yang khusus dia spesifik, yang jalan berkelok, beda level. Nah, itu bisa ke area tersebut. Kalau mungkin orang Tambang bilangnya truk buaya dulu ya, seingat saya sih gitu ya, gitu, truk buaya. Nah, di ADT ini ada bahaya mekanis, risiko terjepit tertimpa ada ya, pergerakan bucket pada loadernya pada saat mengisi itu ya, bisa menyebabkan seperti itu, terjepit, tertabrak, terguling ada, meskipun dia fleksibel,
masih ada bahaya potensi terguling. Karena ADT tadi kan memiliki sambungan ini dia, sambungan yang fleksibel, tersedia yang meningkatkan kalau jalannya nggak begitu stabil ya, terlalu ekstrim, nah itu bisa juga. Nah, ini dibutuhkan keahlian sangat tinggi kepada operator di ADT sendiri. Lalu ada kegagalan rem dan sistem kemudi di sini, ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan salah satu potensi bahaya operasional, titik buta ada ya, muatan ADT berlebih atau overload gitu ya, itu juga bisa dapat menyebabkan nggak seimbang dan akhirnya dia terguling gitu. Kalau lingkungan sama ya, rata-rata ya debu dan partikel bahaya seperti itu. Jadi karena dia memang buat pertambangan pasti faktor luarnya ya debu dan partikel planting gitu ya. Untuk bahaya di ADT lainnya adalah masalah tekanan hidrolik dan listriknya. Nah, kalau terjadi kebocoran sistem hidrolik, ya ini bucketnya bisa dia turun tiba-tiba dia. Nah, itu lemahnya. Nah, akhirnya apa? Menyebabkan kecelakaan. Ini kan ditahan sama bucket ini, hidrolik, sistem hidrolik menahan dia. Gitu. Kejutan listrik di ADT pernah ada. Nah, itu potensi juga. Kalau misalkan loader atau ADT beroperasi di jaringan listrik, ada kemungkinan kontak dengan kabel listrik berbahaya sama ya, pada saat dia unloading mungkin naik gitu ya. Nah, itu banyak terjadi juga. Jadi DT-DT biasa pun sama seperti itu. Ya, harus kita zona aman, pastikan pemeriksaan rutin, pelatihan operator, APD dan sistem komunikasi yang baik. Itu di ADT sama di loader gitu ya. Antara ini kan dia loader ini mengisi material ke ADT gitu ya. Nah, ini roller ya, roller atau compactor atau pemadat, ya bilangnya pemadatan ya. Untuk memadatkan jalan biasa kalau struktur ya. Di roller ini alat berat tambang ya, atau sebut vibro dia. Biasanya umumnya vibro. Nah, alat yang satu ini difungsikan untuk meratakan tanah ya. Kerikil, pasir atau permukaan lainnya gitu. Nah, intinya sih roller ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah deh gitu. Ya, perbedaan dengan motograder apa? Kalau motograder itu meratakan dengan cara disisir dia, disisir diratain dulu, tapi nggak memadetin. Kalau ini memadatkan gitu. Nah, bahayanya blind spot ya, tergelincir dan terbalik juga ada di sini, tapi jarang. Kalau saya belum pernah ngerespon yang tergelincir, tapi ada potensi lah yang terbalik ada. Gitu. Kegagalan teknis umum di sini ya. Kalau di kegagalan teknis, jika alat berat ini tidak diperiksa secara rutin, nah kemungkinan terjadi kegagalan mekanis seperti misalnya remnya blong atau malfungsi seperti hidroliknya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu getaran juga di sini kan dia vibro, jadi dia seperti gitarnya sangat tinggi karena dia memang untuk meratakan, ada menekan-nekan gitu ya. Nah, menekan supaya padat. Nah, itu akhirnya menimbulkan potensi getaran gitu ya. Dia harus diukur oleh ahli K3 lingkungan kerja getarannya berapa gitu. Nah, kalau lingkungannya sama debu dan partikel polusi udara seperti itu. Nah, grader yang nyisir tadi ya, grader yang nyisir. Dia bahayanya ada blind spot, medan itu sama, debu juga sama ya. Jadi fungsinya di sini grader ini, kalau yang di kegagalan mekanis bahayanya di grader pemeliharaan ya, getaran juga ada di sini, getaran ya harus diukur getarannya gitu. Jadi harus memastikan sistem komunikasi yang baik dan sistem rambu-rambu juga yang jelas di sini ya dengan grader, karena dia harus jaga jarak aman antara grader dengan kendaraan lain ya, karena ada yang overload, ada overdimensinya dia di sisirnya ini ya gitu. Pemeriksaan rutin juga harus dipastikan berjalan pada unit ini, penyiraman jalan untuk mengurangi debu juga harus dipastikan ya. Nah, ini grader ini alat berat yang wajib ada di area pertambangan. Fungsinya ya tadi utamanya itu untuk melakukan pembersihan jalur yang akan dilewati dump truck tadi. Ya.
Jadi alat ini harus selalu ada di setiap beberapa kilometer dan terus berpatroli guna memastikan tidak ada batuan yang mengganggu di tengah jalur itu, jalur area tambang, karena bisa mengakibatkan dam truk itu tidak stabil dan terguling gitu ya. Karena selain untuk menjaga keselamatan, juga mengurangi risiko adanya batu yang melukai ban dam truk ya, bisa property damage. Nah itu, nah fungsi grader jadi dia memperbaiki jalan terus lah ya. Kalau teman-teman kalau lagi perbaikan jalan umum, infrastruktur adalah di ini, tapi kalau di tambang tuh harus ada setiap saat, karena kan dia berubah-ubah. Kalau jalan tambang tuh berubah-ubah ya gitu, dan dia bukan di aspal, jadi memang tanah gitu, jadi strukturnya belum ada yang padatnya, nggak sama. Nah jadi di untuk menyisir, nanti baru dipadatkan dengan roller atau dengan apa namanya pemadat ya, kompaktor gitu ya, pemadat ya. Lalu ada underground, nah ini ke tambang bawah tanah nih. Nah kalau di tambang bawah tanah ada underground, namanya underground rock drill vehicle. Nah alat ini merupakan alat khusus untuk dapat mempermudah pembangunan yang dilakukan di area tambang bawah tanah gitu ya. Dia ada double tribom, ada hydraulic pilot, nah sama ya, ada single, double, tapi ketiganya ini memiliki fungsi dan kualitas yang sama ya. Dia mempermudah pembangunan secara di bawah, di area tambang bawah tanah gitu. Nah bahayanya apa di sini di underground rock drill vehicle ini? Nah runtuh longsor, nah ini paling bisa sangat tinggi ya, karena yang bekerja di area bawah tanah itu memiliki risiko runtuhan batuan dan longsor atau tanah akibat getaran mesin ini ya. Lalu udah pasti kalau ruang bawah tanah kerja ruang terbatas ya, dia kesulitan dalam evakuasi jelas di sana. Jadi harus ada perencanaan tangkap darurat yang sangat komprehensif ya, harus memiliki tim tangkap darurat yang handal di sini ya, teknika, pengetahuan, attitude ya, komunikasi yang baik antara tim tangkap darurat. Nah, kalau risiko tertabrak di sini ada, dan terjepit akurat juga ya di sini, karena ukurannya besar dia, seperti lengan pengebornya itu bisa di pekerja sekitar bisa tertabrak atau terjepit ya. Paparan kebisingan pun ada di sini, lalu ada paparan yang lebih seperti getaran ya, kegagalan hidrolik, teknis kebocoran pun ada di sini. Misalkan mesin pengebor yang menggunakan sistem hidrolik itu memiliki potensi kebocoran cairan, karena cairannya tekanan tinggi nih, high pressure yang bisa menyebabkan luka serius pada tekanan tersebut. Nah, dan juga bisa mencemari lingkungan dari tumpahan atau kebocoran oli tersebut. Nah, paparan debu jelas ada di sini ya, sama seperti unit-unit lainnya. Kalau kebakaran ledakan di sini, kalau di sini ada ya, karena bahan bakar dalam sistem hidrolik ini bisa menimbulkan risiko kebakaran yang terjadi percikan api atau dia panas berlebih atau overheating gitu ya. Lalu ada di sini sama ya, ada aplikasi sama tadi ya, ada tadi motor grader, bulldozer tadi ya saya jelaskan. Di sini ada excavator sudah ya, excavator, ada clamshell sama dengan excavator sendiri, lalu ada alat berat menggali ya di sini sama excavator, jadi multi di sini ya, ada excavatornya, ada buat pendorong, ada bakat pendorongnya atau shovelnya, lalu ada alat pengangkut material lainnya ya, memindahkan secara horizontal ini di tadi ya, dump truck di sini. Nah, lalu ada nah ini pemadat roller tadi ya di sini ada. Tadi kalau roller itu ada yang single roller, ada yang tandem ya. Jadi rollernya ada dua, depan dan belakang gitu rollernya. Nah di sini, ini jika pada suatu lahan dengan penimbunan ya di lahan ya, kompaktor lah di sini. Nah ini namanya pneumatic tire roller, berarti dengan tenaga pneumatik ya. Ada beberapa ban di sini ya, ini juga roller namanya. Nah sama bahayanya sama tadi. Yes.
Nah, lalu tambah satu lagi kalau di industrial, di konstruksi ya, mungkin tambang juga ada kalau pada saat konstruksi ini, karena pengalaman saya di tambang juga ada alat konkret mixer truck di sini. Nah, di sini namanya alat pemroses material ya. Nah, ini alat berat 3. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk ukuran yang diinginkan. Nah, seperti crusher gitu ya. Nah, nanti hasil dari alat ini, misalnya adalah batuan yang bergradasi seperti semen, beton, dan aspal, yang termasuk di dalam di dalam alat ini ada crusher, nantinya ada konkret mixer trucknya. Lalu alat yang dapat mencampur material-material di atas ini dikategorikan ke dalam alat pemroses ya di sini. Jadi alat ini disebut alat pemroses material seperti itu ya. Lalu di sini alat penempatan akhir material ya, alat penempatan akhir material. Nah, alat ini digolongkan pada kategori ini karena fungsinya yaitu untuk menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Nah, di tempat atau lokasi ini material disebarkan secara merata ya, dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang termasuk di dalam kategori ini ada konkret spreader ya, dan ada asphalt finisher dan sebagainya. Nah, ini contoh di sini asphalt finisher ya. Nah, kalau ada potensi bahaya yang dapat ditimbulkan ya saat mengoperasikan alat berat. Nah, pertama ada alat tumbang misalkan. Nah, di alat tumbang atau alat bisa tumbang, alat bisa tumbang atau terguling atau terjungkal ke depan ya potensinya. Lalu pekerja itu ini secara umum ya. Jadi kalau alat berat secara umum yang memiliki probability atau nilai kemungkinan atau likelihood kekerapannya terjadi, itu yang pertama alat itu tumbang atau collapse ya, bisa terguling, terjungkal ke depan ya. Kedua, pekerja tertimpa atau terjepit alat berat dan terjatuh atau jatuh dari alat berat pada saat kita masuk atau menaiki alat berat mau menuju kabin dan meninggalkan kabin. Lalu pekerja terkena runtuhan material yang diangkat oleh alat berat. Lalu pekerja tertabrak atau terlindas alat berat. Saya pernah respon ini, ya alat berat. Jadi pekerja tuh kita respon karena dia terlindas bulldozer gitu. Jadi saya memberikan materi ini karena berdasarkan base praktis juga, pengalaman dan ada regulasinya gitu. Jadi memang penting gitu, kita harus memahami, mampu mengidentifikasi bahaya alat berat gitu. Karena yang saya alami gitu ya, pernah seperti itu, karena ngerespon sesuatu pekerjaan yang tidak standar, akhirnya terjadi kecelakaan fatal gitu. Tersengat listrik nih, saya juga pernah respon ya keren itu ya, keren waktu itu tersengat listrik ya 150 kV. Nah, bisa kontak langsung dengan saluran listrik dengan tinggi di bagian atasnya, di boomnya itu dengan boom ya, atau di bracketnya ya. Lalu ada beberapa penyebab kecelakaan kerja akibat human error terkait alat berat atau lain ya, pelatihan operatornya kurang memadai ya di sini. Lalu lingkungan kerja itu nggak aman, kelalaian dalam inspeksi dan pemeliharaan, lalu ada desain mesin yang cacat atau kerusakan pada alat, lalu pengoperasian alat berat juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau prosedur keselamatan yang telah disepakati, lalu pengawasan yang kurang efektif, lalu tingkah laku operator yang tidak aman seperti dia overspeed ya, gitu. Kurang hati-hati ya ketika mundur atau kehilangan kendali saat menekan pedal gas atau rem. Lalu ada penyalahgunaan penggunaan alat berat sering ya, sering sekali saya lihat itu. Bukan jadi fungsinya disalahgunakan akhirnya fungsinya gitu. Nah, di sini ada potensi bahaya dan ada tips-tipsnya, ada potensi bahaya alat operasi ya. Alat tumbang tadi ya nih, ya logo-logonya di sini, pekerja tertimpa bisa ya. Lalu ada terjatuhan material, tertabrak, terlindas ya, karena sengatan listrik di sini. Di sini penyebab kecelakaan dan human error ya, pelatihan sampai penyalahgunaan alat berat. Nah, tips awalnya kita harus lakukan risk assessment atau survei area kerja sebelum bekerja. Jadi operator harus lihat sekelilingnya dulu, faktor di lingkungannya.
pastikan supervisor telah melakukan pengamatan dan melakukan inspeksi area kerjanya sebelum pekerjaan dengan alat itu dilakukan. Ya, persiapkan sebelum mengoperasikan alat berat, ya. Lalu ketika mengoperasikan alat berat, ya selalu periksa lingkungan sekitar area kerja, terutama kemungkinan adanya pekerja lain atau alat berat lain. Ya, setelah mengoperasikan alat berat, setelah selesai, berarti alat beratnya diparkirkan di tempat yang aman, datar gitu ya. Periksa kembali semua sistem pengaman ya, safety device-nya, dan dipastikan alat dalam keadaan aman. Nah, dalam situasi darurat, apabila terjadi situasi darurat seperti kecelakaan kerja, berarti segera hubungi pengawas atau tim tanggap darurat, karena mereka akan on call 24 jam. Ya. Nah, di sini ada kecelakaan alat berat ya, contoh-contoh ya, terlindas, terguling, terbalik itu. Wow, terbalik di luar negeri ini saya ambil fotonya. Ya. Terbalik tapi dia malah foto-foto ya, gitu. Nah, lalu kesalahan penyebab kejadian kecelakaan alat di sini ada kesalahan prosedur operasi, ya. Lalu kesalahan teknis di sini, lalu kelalaian operasi alat, lalu spesifikasi nggak jelas, ya kurang memadai speknya ya, kalau nggak jelas nggak dipahami ya, gagal paham lah operatornya akhirnya. Lalu ada kegagalan konstruksi, safety device atau alat keselamatannya tidak bekerja. Nah, jadi safety device itu menjadi salah satu faktor yang dimasukkan ke dalam basic cost kalau kita investigasi. Kalau pada saat mitigasi, bagian dari checklist itu safety device-nya. Lalu ketidakstabilan alat, ya karena tadi safety device-nya nggak bekerja, akhirnya pada mau nggak stabil, tidak ada notifikasi, nggak ada yang bunyi di instrumennya tuh. Harusnya kalau gitu bunyi ya. Nah itu harus stop dulu, stop langsung melakukan tindakan penyelamatan. Nah itu karena kesalahan manusia lah ini akhirnya ini semua ini ya. Ini mulai poin-poinnya ada kesalahan manusia itu sendiri ya. Nah penyebab kecelakaan alat, nah kurangnya atau nggak terampil juga bagian salah satu tadi ya, bukan menjadi kewenangannya, nggak punya memiliki surat izin operasi, lalu pengikatan beban yang nggak simetris atau nggak sentris, karena kan setiap alat berat, apalagi kalau yang crane itu memiliki COG atau Central of Gravity, sehingga bebannya terayun melewati segitiga Central of Gravity tadi gitu. Lalu komunikasi yang nggak jelas ya, aba-aba operasi, penglihatan, jarak pandang, visibility itu terbatas. Lalu mengangkat beban tanpa tali tambera atau tali pengatur ya, jadi biar tidak tersangkut atau melayang tidak sesuai dengan apa namanya, misalkan tali pengaturnya ada untuk mengatur beban itu supaya stabil pada saat dipindahkan, tidak tersangkut dan lain sebagainya. Lalu pengikatan kurang baik ya riggernya ya, kalau di crane terdapat kesalahan dalam perancangan konstruksi. Kalau pengikatan biasa rigger itu nggak kompeten ya, nggak tahu simpul, nggak tahu cara deviasi, sudut deviasi, atau cara membuat tali pengatur juga tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan standar ya. Lalu tidak mematuhi aturan Undang-Undang 3, pemeriksaan dan pengawasan itu nggak sempurna ya, biasanya seperti itu ya. Lalu standar pengoperasian di peralatan berat itu kalau yang layak pakai itu atau siap pakai itu koordinasikan kegiatan setiap penetapan fleet alat ya sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu istirahat, lalu interval setiap 4 jam sekali ya, back to back 4 jam. Sama halnya jadi kalau kita safety driving di unit itu 4 jam ya. Ya kalau kita bawa kendaraan 4 jam maksimal ya, kita harus istirahat gitu. Nah, back to back istirahatnya gitu, back to back safety-nya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sumber bahaya peralatan konstruksi, desain safety device, penentuan safety working load-nya nggak sesuai, pembuatan tidak sesuai dengan rencana desain, lalu pembuatan tidak sesuai dengan rencana desain atau cacat dalam pelaksanaan pembuatan, misalnya penggunaan material tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau pengukuran tidak tepat, ya penyambungan atau pengelasan tidak akurat, terdapat cikal bakal terjadinya kropos atau korosif ya, terobohan, ini SDM berarti sumber daya manusia ya, pengetesan atau pengujian tidak memenuhi kriteria keselamatan,
dalam pengetesan visual dan pengujian bahan lainnya. Jadi harus ada ujinya dulu. Jadi setiap alat berat itu ada surat ujinya, surat keterangan, ya surat keterangan. Nanti ada reksa uji setiap 1 tahun sekali biasanya kalau alat berat ya. Lalu untuk kesalahan pemasangan, perakitan, pendirian atau assembly ya. Lalu di sini ada kesalahan dalam penggunaan atau kurangnya pengawasan, lalu kesalahan dalam perawatan dan pemeliharaan. Nah kita lihat di sini ada Beko ya. Nah, di sini ada kasus ya. Di sini ada kasus. Kalau teman-teman lihat di sini di gambar ini yang pertama ya. Nah, what hazard can you find out here? How do you prevent hazard? Maksudnya di sini gambar ini apa bahaya yang bisa Anda temukan di sana dan bagaimana preventifnya untuk mengontrol bahaya ini? Ya itu ya. Nah, situasinya misalkan di sini ya, after unloading steel part with a drag shovel, the worker is unhooking the wire. Jadi setelah unloading, ada unloading steel ya. Jadi baja di sini ya, baja, part bagian baja, material yang terbuat dari baja steel ya. Itu di drag, digeser dengan shovel excavator nih ya. Tapi dia nggak kayak di sini di bucket dengan wire. Nah, jadi kalau lihat di gambar ini kan saya ambil dari Japan Construction ya, saya lihat nih gambarnya. Ya, saya mau ngajak teman-teman sini sih menganalisa bahaya saja di sini. Tadi yang saya sebutkan. Kalau di sini situasi lihat ya. Kalau kita lihat situasinya, jadi seorang pekerja di sini dia melepas kawat slingnya setelah membongkar bagian baja menggunakan excavator. Situasinya kan itu ya, kita lihat ya tadi ya. Nah, potensi bahaya dia tertimpa material, jika material tidak stabil dia akan atau terjatuh dia. Nah, pekerja mengalami cedera serius kan, dia tertimpa material. Atau pekerjanya bisa tertabrak dengan lengan excavator, ya nggak melihat dia pekerjaan di dekatnya. Kegagalan peralatan angkat ya, jika sling atau pengait tidak kuat, material bisa jatuh secara tiba-tiba gitu. Nah, ini bahayanya di sini ya. Jadi zonanya saya pastikan zona aman ya, antara pekerja dengan operator di sini. Alat bantu seperti pengait panjang harusnya bukan di bucket ini ya, salah. Bukannya nggak boleh, tapi kita rubah dulu di bagian bucket. Ada sistem untuk bagian hook. Jadi bucketnya dilepas, gunakan hook, bukan ditembakkan di ujung bucket ini gitu. Ya, nah itu situasi seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang di ini excavator ada galian nih, ada orang dalamnya di bagian dalam bikin shoring ya. Nah, situasinya di sini para pekerja sedang menggali parit, membangun penyangga di sini ya. Ya sederhana ya, shoring. Nah, dia membuat tanah supaya apa? Tanah sisa itu untuk pemasangan pipa kayak di sini. Ya, pasang pipa karena di sini ada ini nih. Ada DT ya, DT masukin ke tanah mungkin dimasang pipanya. Ada satu excavator mengisi atau loading ke truk sini ya, material yang digali, dan satu excavator melakukan shoring di sini. Nah, di sini itu situasinya. Kita lihat bahaya. Longsor ada, bahaya longsor ya. Lalu ada jatuh ke dalam galian bisa, ya terjatuh. Lalu ada apa namanya pekerja atau peralatan yang bisa jatuh ke dalam parit jika nggak ada pembatas. Karena ada pembatas yang jelas ya, nggak ada pembatas ya. Harusnya ada kasih pembatas. Tabrakan alat bisa nggak? Bisa, karena ada 2 alat, satu lagi unit mobil ini truk. Ya. Oke. Nah, tipsnya apa? Pencegahan, menyangga ya, berarti penyangga atau kita pakai apa namanya transport ya. Nah, supaya nggak runtuh, dindingnya juga dikasih pagar pengaman, barricade atau hard barrier gitu. Dan rambu-rambu ya, seperti itu. Nah, di sini ada lagi kasus ya. Di gambar ini situasinya dia yang gambar yang ini kan yang kiri ya. Ini pekerja dia sedang bongkar.
ya, bongkar material atau memasang material entah itu ya. Sepertinya memasang atau bongkar ya. Kayaknya kalau lihat ini memasang, masih mau meletakkan dari unit ini ya. Dia seperti memasang tiang listrik ya. Nah, dikasih bantalan. Itu situasinya ya. Nah, dia memindahkan dari truk ke sini gitu. Bawa keluar truk ya. Nah, potensinya apa? Potensinya jatuhnya material ada ya, lalu zona bahaya kren, tadi dekat ini listrik ya. Nah, dia berdiri terlalu dekat dengan muatan yang diangkat ya, dia risikonya bisa terkena ayunan atau material atau jatuhnya beban karena kren nggak stabil. Jika permukaan tanah juga tidak rata di sini ya, makanya kasih outrigger di sini, harusnya dua ya, kanan kiri, depan belakang outriggernya itu ya. Kalau kita lihat keren laba-laba bilangnya dulu ya gitu. Nah, pencegahannya di sini harus ada sling, pastikan berdiri luar zona bahaya, gunakan pemandu atau rigger di sini. Dan sih ada komunikasi ya seperti itu. Kalau yang apa namanya di eskavator yang gambar kanan ini, situasinya kerja sedang melakukan penggalian untuk pelebaran jalan dan pemasangan pipa air ya. Nah, tertimpa bisa tertimpa bucket ya, atau tertabak bucket atau tertimpa material, itu kecelakaan operator mungkin nggak terlihat, tidak melihat pekerja di sekitar penggalian gitu. Eskavator bisa tergelincir, bisa di situ karena kalau tanahnya nggak stabil ya. Nah, ini juga ya situasinya, dia operator sedang menekan bulldozer ke atas truk di sini gitu, yang ini kanannya ya. Nah, kalau bulldozernya tergelincir, jatuh, jika jalurnya naik tidak stabil atau sudutnya terlalu curam ya, bulldozer bisa tergelincir itu ya. Nah, berisiko pekerja di sekitar juga, operator kehilangan kendali ya, bulldozer bisa menabrak pekerja lain atau bagian truk itu sendiri ya. Nah, ini terakhir ya, soal biasanya kalau saya ngisi materi ini, saya kasih soal buat peserta nih, biasanya kalau kompetensi ya. Kalau lagi kompetensi ahli K3 konstruksi kan kita ngebahas syarat berat ini. Nah, jadi situasi di sini ya, situasinya ada seorang pekerja sedang menggunakan ekskavator, operator ya, atau drag shovel namanya ya, ekskavator atau drag shovel sama itu. Ya, untuk menggali tanah ya di area yang memiliki banyak benda terkubur nih. Ini benda terkubur nih, ini termasuk pipa di bawahnya, pipa wife mungkin, pipa yang masih aktif. Nah, potensi bahaya apa? Kerusakan pipa di bawah tanah, berarti property damage. Nah, ekskavator bisa menghantam atau merusak pipa yang terkubur. Tapi kalau yang pipa yang terkubur itu pipa gas gimana? Atau pipa cairan kimia? Nah, itu kan bahaya ya. Lalu ekskavator bisa kehilangan keseimbangan juga kalau tanahnya nggak stabil. Ledakan kebocoran karena tadi pipa tadi bocor ya, bisa kebakaran atau ledakan ya. Kalau tadi isinya pipa gas atau bahan kimia kan, ya itu bisa ledakan. Dan pencemaran lingkungan lah, ini urusan dengan KLHK nih, panjang jadinya kita ya. Pencemaran lingkungan itu sangat bahaya sekali. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya kita mengidentifikasi lokasi di bawah pipa tanah. Kita punya struktur atau blueprint ya, apakah di area sekitar galian terdapat pipa atau bahan material lainnya gitu. Tanah pastikan stabil ya, metode penggalian yang lebih aman gitu ya, jika terdapat infrastruktur di bawahnya itu tadi ya, ada pipa-pipa, apalagi pipa ini hidup ya, live gitu ya. Nah, harus ada koordinasi komunikasi dengan pihak terkait ya. Jadi gunakan alat berat sesuai dengan prosedur, berarti ada kompetensi di sini pekerjaannya ya. Nah, ini pengoperasian yang aman ya, harus ada perlindungan K3 pekerja, sarana dan prasarana tersedia, ada operator di sini, lisensi, memiliki kompetensi, jadi memahami fungsi kerja bagian dari alat-alat tersebut ya. Nah, ini contoh surat izin kompetensinya ya, SOP. Nah, ada SOP-nya sebelum pengoperasian dan selama proyek konstruksi ada di sini ya. Nah, ini saya cepetin aja, udah 1 jam ya.
Nah, intinya udah paham untuk teman-teman ya, untuk apa namanya, identifikasi bahaya alat berat itu sangat penting. Jadi salah satunya adalah kompetensi untuk operatornya ya. Gitu. Nah, ini salah satu juga kesalahan mengikat inspeksi ya. Kesalahan teknis menyangkut pelatihan yang digunakan diprediksi seringnya tanpa sertifikat, nggak dirawat itu ya. Ini kelebihan beban ya. Ya, payakan pengikat juga atau si apa namanya rigger ya, itu harus diperhatikan juga sebagai apa kompetensinya, pengetahuannya sebagai rigger ya. Kegagalan konstruksi ya di sini. Nah, ini sebagai teman-teman ini nggak standar ya, udah diangkat, waduh, ada orangnya juga di sini ya. Ada pekerjaannya. Nah, sambaran petir juga ya, yang nggak dapat diprediksi, banjir, sabotase, cuaca buruk, nah, alatnya. Kesalahan manusia tadi ya sudah kita sampaikan. Jadi yang harus tetap diperhatikan pemerintah sebelum operasi, amati saat alat beroperasi, lalu pemeriksaan sesudah operasi. Itu simplis ya. Jadi tetap diperhatikan ini ya. Oke. Lalu yang menjadi perhatian pada operasi peralatan ya di sini ya, produser ketika akan tinggalkan oleh operator harus menarik rem, menurunkan pisaunya, ya blade-nya diturunkan, lalu menetralkan giginya. Setelah selesai melaksanakan pekerjaannya, produser harus ditempatkan di tanah atau landasan yang datar. Untuk power shovel atau eskavator sedang bekerja, tidak seorang pun digunakan bekerja melewati atau berdiri di bawah alat pengeruk yang sedang diangkat atau sedang mencengkram. Untuk mobil kren tidak boleh digunakan untuk menarik benda yang tertanam di tanah, nggak boleh ya. Apabila peralatan aspal sedang bekerja di jalan umum, maka pengaturan lalu lintas yang memadai adalah merupakan keharusan ya, karena menyangkut keselamatan umum. Setiap standar pesawat angkat-angkut mengungkapkan ruang lingkup pemeriksaan terhadap konstruksi, operasi, dan inspeksi. Lalu mesin penggilas jalan ya tadi ya, roller tidak bisa itu atau drag atau apa namanya grader itu bila tidak sedang digunakan, rem harus diinjak atau ditarik dan di roda-roda harus diganjal. Nah, ini pesawat angkut ya tadi. Nah, saya jelaskan tadi sama ya. Nah, ini macam-macam, ada hidrolik crane, ada hoist crane ya, ada lalu ada jeep crane di sini, jeep crane yang ini ya, ada gantry crane. Nah, saya pernah rekayasa ini juga gantry crane ya. Gantry crane kalau ini maksudnya yang SWL di sini ini safety working load 5 ton sampai 500 ton ini kapasitasnya. Lalu untuk yang ada yang berapa meter, 3 meter di sini ya, 3 meter maksudnya 3 sampai 60 meter itu tinggi angkatan maksimum. Auto haul atau height of lift di sini haul. Kalau untuk hook duty maksudnya di sini M3 M8 ini klasifikasi penggunaan dari ringan hingga tugas berat. Nah, komponen utama di ini ada main girder, ada main girder atau balok utama di sini yang menopang beban dan lintasan troli angkut. Lalu ada lifting trolinya, ya ada lifting troli. Di sini untuk bergerak sepanjang apa namanya girder untuk mengangkat dan menurunkan beban, ya seperti itu. Ada lalu ada lalu lintas kendaraan, ya peraturan undang-undang lalu lintas, pengendalian lalu lintas dan traffic safety vest-nya harus diperhatikan. Ya. Oke, ini peraturan tambahan untuk perkakas, ya. Jadi salah satu yang digunakan di konstruksi juga ya, perkakas. Ada bor, ada apa namanya drilling bor, ya ada gerinda atau gergaji, ada gergaji rotary rescue saw atau rotary apa namanya gergaji sirkulasi ya, atau gergaji sirkular. Nah, gergaji sirkular ini dia berputar ya, sama ya dengan memotong berputar. Kalau kita pernah, kalau di RT itu kita gunakan namanya rotary rescue saw ya, sama ya gergaji berputar itu ya. Nah, dia bahayanya di sini dia cedera potong bisa ya pada penggunanya atau orang yang di sekitar, bisa dia kickback ya, kalau tersangkut bisa kickback dan menimpa pekerjaannya
ya. Nah, mitigasi sarung tangan di sini pasti kacamata pelindung. Kacamata tuh harus pakai face face ya, pakai face masker gitu ya. Pakai masker muka, bukan kacamata saja, double ya, kacamata safety dan masker. Ada pakai face shield ya, gitu. Nah, pastikan putaran batu grindai atau wheelnya atau disknya ini sama di sini. Ya, kekuatan RPM harus lebih besar dibandingkan mesin. Misalkan di sini mesinnya gunakan 8.000 RPM ya. Berarti wheelnya atau mata pisaunya kita gunakan di atas 8.000 atau 15% sampai 25% dari 8.000 RPM. Bisa di atas 10.000 RPM. Nah itu ya. Ini akibat-akibat kerusakan ya pada gerinda, tancap itu ya, pecah gitu. Salah penggunaan biasanya. Nah, ini ada leader, ada stud, dan ini bagian dari konstruksi ya, alat bantu kerja di konstruksi. Oke, ini ya konstruksi ini tambahan saja sebenarnya sih. Ya ini di konstruksi ada tangga, ya 3 poin kontak di sini pastikan ya menggunakan 3 poin kontak ya, karena pekerja yang menggunakan tangga dengan 3 poin kontak atau 3 point of contact, yaitu 2 tangan dan 1 kaki atau 2 kaki dengan 1 tangan pada saat bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Nah, sedangkan gambar ini dia salah satunya. Ini sebenarnya video tapi saya pause dan ini terjadi kecelakaan fatal. Jatuh ada perubahan, dia setelah melewati batas yang tidak diperbolehkan atau 2 anak tangga dari atas di tangga lipat ini ya. Tidak ada pegangan di sini ya, ada perubahan sikap, memutar sedikit badannya dan bisa hilang seimbangan dan akhirnya terjatuh. Oke, ini perancas scaffolding sebagai alat bantu sementara, ya lantai kerja sementara ya. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan rekan-rekan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan seputaran alat berat. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sabta untuk materinya dan ini sudah ada beberapa yang akan bertanya. Tapi sebelum kita Ya. lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi dulu untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan absensi ya, terutama absensi sebentar lagi akan kita berikan pada para peserta hari ini dan pastikan terlebih dahulu aplikasi Mika Super App K3-nya sudah platinum atau masih silver. Kalau masih silver silakan bisa di-upgrade dulu menjadi platinum ya. Caranya gimana? Caranya di sini kan ada gambar gembok ya. Kalau kita buka halaman pertama di aplikasi Mika, itu nanti di sebelah kanan bisa lihat gambar yang sebelah kanan ini ada gambar gemboknya. Nah, silahkan bisa diklik gambar gemboknya lalu ikuti arahannya sampai dengan akhir. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah tinggal di refresh atau di logout lalu login lagi itu juga bisa nanti akan update menjadi platinum. Nah, kalau sudah platinum maka Bapak Ibu tinggal mengisi absensi saja. Pertanyaannya kalau masih silver kemudian saya baru upgrade-nya bulan depan, sertifikat yang sebelumnya bisa terbit gak? Bisa. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa japri saya untuk bisa menerbitkan sertifikat yang sudah berlalu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah platinum. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu juga pastikan sudah memfollow aku, subscribe ya, sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny karena untuk rekaman webinar juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Denny ya Bapak Ibu. Lalu buat Bapak Ibu semuanya yang ingin perpanjangan lisensi dan juga SKP khususnya di ahli K3 umum, listrik, media konstruksi, ahli K3 muda lingkungan kerja dan juga ahli K3 kebakaran, Media Tama bisa bantu untuk proses perpanjangannya. Dan ini masih ada harga early bird Bapak Ibu semuanya ya. Perbedaannya gimana kalau early bird bayar di awal, kalau promo bayar di akhir setelah SKP selesai. Dan untuk yang levelnya petugas, teknisi kami juga ada. Ini harganya lebih terjangkau lagi di 1,1 juta saja untuk pembayaran di awal di harga early bird seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan bisa dipastikan jangan sampai Bapak Ibu sudah expire lebih dari 1 tahun maka nanti perlu ikut refreshment harganya bisa 2 kali lipat lagi ya dibandingkan harga perpanjangan. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa ikut ahli K3 umum Kemnaker RI dan ini kita laksanakan di tanggal 4 di minggu depan dan minimal pendidikannya D3. Kalau untuk yang BNSP kita juga ada di tanggal 4 sampai dengan 7 Maret. Ini pembelajarannya secara mandiri. Masih ada harga subsidi dari harga 2,5 juta jadi cukup 950.000 saja Bapak Ibu ya. Dan ini pendidikannya minimal D3 kalau dulu masih bisa SMA ya Bapak Ibu.
Kalau untuk 2025 tidak bisa lagi untuk yang ahli K3 BNSP minimal D3 atau di semester akhir semester 7 bagi yang masih berkuliah seperti itu. Kalau untuk yang pendidikannya D3 di bawah D3 misalkan SMA atau SMK bisa ikut yang levelnya petugas ataupun juga operator. Bedanya apa? Bedanya kalau petugas sudah punya pengalaman minimal 2 tahun, tapi kalau yang operator itu yang belum memiliki pengalaman di bidang K3. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya untuk perbedaannya di tahun ini. Kemudian kalau Bapak Ibu semua sudah memiliki ahli K3 umum bisa lanjut lagi ke auditor dan ini kita laksanakan secara online training. Lalu Bapak Ibu semuanya kita juga ada ahli K3 Modal Lingkungan Kerja dan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya dari BNSP dan juga SKP dan lisensinya dari Kemenaker RI ya. Kita laksanakan secara blended training. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kerja di dunia kelistrikan bisa ambil yang teknisi K3 listrik. Nah, ini kita laksanakan secara blended training juga. Dan ini pendidikannya minimal SMK ya Bapak Ibu. Kalau misalkan pendidikannya adalah D3 bisa ambil yang ahli K3 listrik. Dan ini kita laksanakan di bulan April ya. Full offline atau tatap muka. Lalu kita juga ada di sektor konstruksi bisa ambil yang ahli muda K3 konstruksi Bapak Ibu. Dan ini full online minimal pendidikan SMA sudah bisa ikut ya. Lalu ada juga supervisor perancah. Kalau misalkan kita mengawasi perancah ya dan menghitung beban perancah bisa ikut yang supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah bisa ikut yang teknisi K3 perancah Kemenaker RI. Keduanya kita lakukan secara blended training. Artinya nanti ada prakteknya di tempat praktiknya media Tama. Kemudian kita juga ada petugas peran kebakaran kelas D bagi Bapak Ibu semuanya yang masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaannya bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D dan dilaksanakan juga secara blended training. Lalu kita juga ada P3K. P3K ini kita laksanakan secara full tatap muka atau offline. Nanti Bapak Ibu bisa ikut di tanggal 7 Maret ya untuk pembelajaran petugas P3K. Kita juga ada TKBT tingkat 2 bagi Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya, biasanya yang bekerja di ketinggian dan masih menggunakan platform peranca. Dan ini bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan menggunakan akses tali, Bapak-bapak bisa ambil yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training. Ada juga forklift dan forklift kita akan laksanakan secara blended training juga dan nanti prakteknya langsung di media Tama. Forkliftnya sudah disediakan dengan transmisi otomatis dan Bapak Ibu bisa praktek langsung ya di tempatnya media Tama. Untuk ketiga rumah sakit Kemenaker RI juga ada di tanggal 17 Maret dan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil yang BNSP bisa ambil yang paramedis K3 muda. Lalu untuk teknisi K3 ruang terbatas kita juga ada di Kemenaker RI bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil sertifikasi ruang terbatas bisa ambil yang di tanggal 10 sampai 15 Maret. Kemudian untuk di sektor migas kita ada operasi K3 migas dan pengawas K3 migas secara BNSP ya untuk sertifikasinya. Dan bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang operator atau operasi minimal pendidikannya adalah SMA atau SMK. Tapi kalau kita yang pendidikannya D3 minimal itu bisa langsung ambil yang pengawas. Keduanya kita lakukan secara full online training. Dan kita juga ada investigasi insiden Bapak Ibu semuanya ini eh, masih ada harga hari ini ya untuk early bird-nya ya masih ada kesempatan Bapak Ibu semuanya harga early bird-nya hanya di 2,5 jutaan saja kita running di tanggal 17 Maret ya secara full online training. Kemudian untuk ini ATK yang akan Bapak Ibu semuanya dapatkan ya nanti disesuaikan dengan jenis trainingnya. Dan kalau online nanti akan kita kirim langsung ke rumah Bapak Ibu semuanya atau ke kantor atau kalau bagi yang offline kita berikan saat pelatihan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ketinggalan webinar sebelumnya atau pengen mempelajari materi K3 lainnya, silahkan bisa langsung meluncur ke Midlea atau Mediatama Learning Academy, yang dimana website ini Bapak Ibu bisa langsung akses melalui Google Chrome midlea.co.id, yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan secara mudah untuk video-videonya ya ada 10 kategori bidang video di sini ya. 10 kategori bidang K3 yang nanti Bapak Ibu bisa akses. Selain mendapatkan video materinya, Bapak Ibu bisa mendapatkan modulnya juga dan sertifikat tentunya ya.
Tapi perlu daftar dulu ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung login menggunakan akun aplikasi Mika. Kemudian bagi yang ingin mencari pekerjaan, kita juga ada lowongan kerja nih di mediatama.co.id di menu karir. Silakan bisa dibuka dan langsung melamar saja yang menurut Bapak Ibu tertarik ya dari soal gaji dan juga perusahaannya. Kalau belum punya CV ya Bapak Ibu juga bisa nih buat CV di aplikasi Mika. Klik menu buat CV online, diisi biodatanya dan pilih template, langsung download ya. Cukup mudah sekarang untuk membuat CV ya. Kemudian kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga WhatsApp tim sales kami atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi melalui sosial media kami di @Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni, follow akun TikTok-nya Kak Cideni. Kemudian bagi yang ingin kerjasama silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi pembicara seperti Pak Sabta hari ini, silakan bisa hubungi nomor saya. Ini adalah nomor saya, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar kolega. Oke, ini sudah makin banyak yang bertanya dan saya akan berikan dulu absensinya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengisi absensi di kolom chat Zoom. Oke, silakan bisa diisi cukup satu kali aja dan pastikan berhasil. Oke, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab nih Pak. Dari Pak Dodi, bagaimana prosedur pada pengoperasian kendaraan eksavator Pak? Apakah sudah teruji dan siapa yang mengujinya? Silakan Pak Sabta. Hmm. Eskavator yang sovel ya. Ya. Jadi sama halnya Pak Dudi ya, sama halnya sebelum dengan alat berat yang lain eskavator ya. Jadi prosedur penggunaan unit eskavator ini mencakup ada beberapa aspek penting tadi yang saya sampaikan gitu ya. Mulai dari tadi pemeriksaan sebelum operasi dilakukan atau unit itu diaktifkan hingga prosedur keselamatan selama penggunaan gitu. Jadi sebelum, pada saat penggunaan, dan sesudah penggunaan. Nah, langkah-langkah umum yang pasti kita tadi inspeksi sebelum eh, dioperasikan, mengecek kondisi fisik eskavator. Apa yang kita periksa? Seperti kendaraan pada umumnya, periksa oli mesin, oli hidrolik kalau unit alat berat ya, dan bahan bakar tentunya. Nah, jadi pastikan tidak ada kebocoran pada sistem hidroliknya, tidak ada rembesan pada selang-selang hidrolik, ada pada sambungan-sambungannya, pada selang hidrolik masuk ke mesin atau sebaliknya. Nah, lalu mengecek kondisi trek. Iya, kalau pakai itu kan pakai trek trowel ya. Nah, kalau eskavator pakai trek itu biasanya. Kalau yang roda pakai roda tentunya ya. Kalau keren ada yang mobile crane, ada yang crawl crane. Nah, itu saya kita mengecek secara visual saja ya. Yang kita lakukan visual kalau yang pada trek, pada posisi treknya. Nah, jadi itu visual, juga lihat cek baut juga yang terpasang di treknya atau di bagian-bagian lain, yaitu baut-baut penting ya, karena mesin itu bersin berat, berarti ada getaran, kemungkinan bisa merubah posisi baut ya, kencangannya gitu. Nah, lalu masuk kita ya, itu tadi bagian outer. Nah, outer, lalu kita inner itu masuk ke dalam kabin segala macam ya. Nah, dalam kabin kita cek, apa yang kita cek? Panel kontrol atau sistem kelistrikannya. Nah, supaya kita tahu itu normal, berarti kan harus nyalakan mesin. Nah, kan tadi kita sudah keliling ya, outer bagian visual di luar. Kita nyalakan mesin. Pastikan tidak ada indikator peringatan yang menyala. Kan biasanya kan banyak peringatan tuh indikatornya. Nah, itu dilihat dari manual booknya juga pasti ada setiap kendaraan sama ya. Nah, lalu cek semua tuas. Nah, kan banyak nih tuasnya kalau di eskavator. Nah, itu cek itu berfungsi dengan baik. Nah, lalu baru kita gerakan bucketnya ya, bucketnya gerakan gitu ya, gerakan ya, atas bawah, lalu boom ya, diayun ya, lalu armnya juga. Nah, armnya juga dipastikan arm lengan
ya gelembung yang dekat yang arah bucket. Nah itu apa yang kita pastikan? Pastikan tidak ada retakan atau kerusakan pada komponen. Nah, lalu kita periksa tekanan hidrolik untuk memastikan kerja normal. Di instrumen itu terlihat tuh tekanan hidrolik tuh biasanya. Nah, sekarang masuk ke tahap kedua nih. Itu kita ngoperasi kan, mengoperasikan eskavator. Pada saat mengoperasikan eskavator, menyalakan eskavator, ya. Ini operator harus memastikan posisi yang nyaman di kabin. Seperti kita bawa mobil, Pak Arif bawa mobil juga sih. Ya, bangku kita setting, ya, posisi tangan dengan setir gitu ya. Tuh, bisa kalau di safety driving kalau di mobil tuh posisi jari itu harus apa namanya 9 di jam 9 jam 2 atau jam 10 jam 2 gitu ya, jam 9 jam 3 jam 10 jam 2 gitu. Posisi di situ terus ya. Gitu. Kayak gitu seperti itu. Ya sama kita nyeting. Ya fit, harus fit settingannya. Karena menyangkut masalah apa? Visibility ya. Karena tinggi orang kan berbeda-beda ya gitu. Nah, lo hidupkan mesin sesuai dengan prosedur pabrik, ya si pembuatnya. Biarkan mesin itu idle dulu selama beberapa menit agar apa? Olinya bersirkulasi dulu. Jangan nyalain mesin langsung jalan. Sama motor semua kendaraan pun gitu ya. Motor nyalain, mobil nyalain. Nah, tunggu beberapa menit, 2 sampai 3 menit bagus ya. Di atas 3 menit lebih bagus. Biar sirkulasi oli itu berjalan baik dulu. Bersirkulasi ya nih olinya. Nah, pada saat menggunakan eskavator dengan aman, operasikan alat berat itu dengan kecepatan yang sesuai. Ya, hindari melakukan ayunan boom yang terlalu cepat. Gunakan alat berat hanya pada arah yang aman dan sesuai dengan spesifikasi. Jangan mengoperasikan eskavator di medan yang terlalu miring tanpa tindakan pencegahan. Ya. Lalu setelah selesai kita mematikan eskavator, pastikan eskavator itu dalam posisi parkir yang aman, rata, bucketnya diturunkan atau diletakkan di tanah untuk menghindari pergerakan yang nggak diduga-duga. Setelah itu baru kita masihkan mesin secara bertahap, biarkan idle lagi sebelum semuanya dimatikan secara kontak gitu. Karena apa? Dari ketiga tadi ya sebelum ya pada saat mau mulai mengoperasikan dan sesudah mengoperasikan mematikan. Nah, jadi kesimpulannya di sini operator itu harus memastikan memiliki sertifikasi yang berpengalaman yang cukup SIO, surat izin operasi. Ya, APD digunakan, mandatory karena ini memang hierarki yang paling terakhir dan sifatnya wajib ya di Undang-Undang Nomor 1 1970 juga APD ini wajib ya wajib ada gitu. Nah, karena itu menjadi hal yang mandatory. Usaha juga wajib memberikan, kita wajib menggunakan gitu. Jangan mengoperasikan eskavator dalam kondisi cuaca ekstrim tanpa tindakan pencegahan atau mitigasinya. Nah, yang paling terakhir adalah kesimpulannya adalah apa? Ya, selalu periksa kondisi lingkungan kerja sebelum memulai bekerja. Gitu. Ya, periksa lingkungan. Nah, kan berarti kan kalau di Permenaker 5 2018 di res apa gitu? 5 faktor sumber bahaya di lingkungan kerja, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, itu diperiksa lagi. Artinya psikologi kita, operator juga diperiksa. Gitu. Dipastikan kita sebagai operator siap fit to work untuk menjalankan alat berat tersebut. Ya. Karena keselamatan alat berat tersebut berada di tangan kita sebagai operator. Oke, Mas Arif itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Dodi untuk jawabannya. Dan ya, ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Andri Lukismanto. Apakah ada penerapan AI sebagai pengendali risiko pada pengoperasian alat Penerapan ya, berat? penerapan AI. Sekarang AI. Iya, Kalau apakah ada AI nih sih Pak? udah, ya, Iya, AI sekarang kan. ada atau tidak? Oh, ya itu kalau di industri 4.0 ya, mungkin AI itu bukan hal yang nggak mustahil. Itu ada ya. Mungkin sebenarnya udah ada sih AI nih. AI itu kan kayak GPS bagian apa namanya AI ya, bagian AI itu intelijensi, artificial intelligence gitu Pak Arim. Ya, AI. Kalau kita tanam sistem GPS,
itu sebagai salah satu sudah masuk ke AI karena Internet of Things yang itu IoT. Nah, itu sudah dilakukan sebenarnya dan kurun waktu beberapa tahun lalu itu karena AI ini sudah mulai berkembang ya akhirnya uh, itu baru banyak ditanyakan gitu padahal automation atau semi otomas semi apa namanya semi otonomis itu otomasi ya, ya automation ya automation operation ya semi automation operation atau SAO ya. Nah itu bagian dari Internet of Things itu ditanam di dalam unit. Nah itu dinamakan AI bagian dari AI. Ya jadi produsen alat berat ya beberapa yang ternama Caterpillar ya Komatsu, Volvo itu sudah mengembangkan alat berat mereka itu bisa beroperasi secara apa namanya otomatis menggunakan AI atau GPS-nya tertanam gitu. Misalkan di evakuator dan bulldozer ya. Dia kan tugasnya apa sih? Dia kalau evakuator gali tanah, bulldozer meratakan ya atau ngangkut material tanpa operator misalkan ya misalkan tanpa operator misalkan gitu ya gitu ya itu bisa ya remote control akhirnya kan itu remote control atau namanya apa ya augmented operator asistensinya ya di semacam asistensi operator ya kemungkinan teknologi AI itu bisa mengendalikan alat berat dari jarak jauh ya itu sebenarnya udah bisa ditanam gitu karena kan AI ini lagi bumi-bumi ya sekarang di WA-nya ada di ada mahasiswa sekarang banyak menggunakan AI gitu tapi kadang-kadang juga harus kita cek dulu kebenarannya tetap kita cek jangan langsung kita aminin gitu AI tersebut ya karena mengidentifikasi bahaya itu memang harus murni si pekerjaannya kita sebagai tenaga ahli ketiga ya karena kita berinteraksi bisa langsung gitu ya seperti itu Oke. bisa Berarti sih kalau AI Pak. berarti sebenarnya kalau untuk mencegah untuk ngedeteksi kelelahan itu juga termasuk AI ya, Pak ya? AI, iya itu kan kayak sensor-sensor itu AI itu namanya sebenarnya misalnya kamera sensor AI Iya, iya, deteksi iya. dia di sekitar ya kan itu AI udah masuk kamera mundur tuh AI sebenarnya cuman di artifisial lagi nanti nah, kalau eskavator AI modern tuh kalau yang dilengkapi dengan tadi apa automatic emergency braking nah itu AI juga untuk menghentikan alat kerja kalau ada risiko tabrakan nah itu AI itu ya Fatik yang tadi bilang Pak Arif ya Fatik mendeteksi kelelahan operator kan ada kamera nanti kan kalau di kebakaran tuh kayak flame detector, heat detector. Kalau mungkin kalau di kelelahan detektor kamera tapi ya dia dia apa melalui kamera memantau gerakan mata misalnya atau ekspresi wajah itu. Nah, ekspresi wajah kita fatigue nanti ada nilai ambang batasnya berapa kalau dibilang fatigue atau kelelahan mata nilai ambang batasnya berapa. Nah, itu. Nah, kalau misalkan terlihat gitu ya, wah ini ngantuk nih operatornya atau kehilangan fokus. Nah, sistem akan memberi peringatan mau dia apa ini peringatan pakai alarm, getaran atau mesinnya matikan langsung atau emergency stop bisa gitu. Langsung stop mesinnya pelan-pelan tapi stopnya nggak langsung mendadak ya. Karena mungkin dia lagi high pressure, lagi kerja tinggi, tiba-tiba stop, nah itu bisa mengakibatkan kecelakaan kalau seperti itu. Tapi stopnya secara bertahap gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Andri Ya, Lukismanto untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Pak Anas. Bagaimana cara menangani insiden kecelakaan kerja yang melibatkan jatuhnya bahan atau beban berat di lokasi tambang atau kecelakaan antara truk tambang? Silakan, Pak Sabta. ya, jadi insiden tuh di tambang banyak. Saya juga punya pengalaman di tambang waktu itu ya. Waktu itu di kilometer berapa ya? Kilometer 31 ya. Ya apa kecelakaan tabrakan ya, kecelakaan tabrakan terus apa namanya unit unit berat apa namanya unit berat rebah gitu ya terguling. Ah udah makanan saya hari-hari lah gitu ya.
unit rebah terguling atau apa namanya unit unit berat itu unit berat yang rebah. Nah, kita harus gunakan alat itu, gunakan alat tambahan untuk ekstrikasi namanya ya, untuk ekstrikasi. Jadi tindakan darurat atau saat insiden terjadi pada saat itu ya kita yang pastikan manusianya atau operatornya Pak, ya operatornya dulu atau pekerjanya dipastikan operator itu dalam kondisi baik-baik saja. Itu yang satu itu kita tujuan utamanya. Ya, kita fiksasi. Kalau itu tabrakan atau alat beratnya rebah gitu ya terguling, kita langsung menuju ke kabin. Ya, saya bagi tim tuh waktu itu. Ada yang para medik dan rescuer itu langsung ke kabin dan ada rescue untuk penanganan tumpahan kalau terjadi tumpahan cedera kalau ada mencederai lingkungan gitu ya jadi paralel tuh ya selebihnya lalu lintas kita pastikan tidak ada tambahan kecelakaan pada saat kita lagi nanganin tiba-tiba ada mobil lain kan repot ini apalagi kalau di hauling ya atau di hauling gitu ya terguling atau kan hauling yang jalan wah double vessel wah berat-berat semua tuh Pak ngeri gitu nah jadi hauling itu kayak kayak apa seperti tempat tempat yang mengerikan waktu itu bilang karena tempat jalannya vessel BTHD gitu yang berat-berat bawa batu bara. Nah, operator dulu, ya pastikan operator tidak mengalami cedera serius. Gitu. Kalau cedera serius berarti kita fokus. Ya kalau pendarahan berarti harus kontrol bleeding, terus kita pasang neck collar di lehernya supaya tidak terjadi apa namanya cedera tulang belakang yang lebih parah atau cervical injury itu cedera tulang leher. Ini kan bagian yang paling vital ya tulang belakang ini sampai tulang ekor kita gitu ada 33 tulang belakang gitu. Nah, kalau di unit tuh biasanya emergency stop ya. Nah, takut saja operator nggak sempat menekan emergency stop ya kita tekan emergency stop untuk memastikan supaya energi yang tersalurkan ke mesin ya apapun itu mau dari listrik ke mekanis nah itu di stop dulu. Jadi potensi-potensi atau sumber-sumber bahaya kita lock ya tumpahan kita lock energi source-nya kita lock gitu ya kita pisahkan gitu seperti itu. Nah jadi kalau ada pekerja tuh harus kita perintahkan di sekitar tuh menjauh gitu lalu kita ada tim 1 8 orang minimal saya itu jadi kita pasang barikade ya barikade supaya tidak ada yang masuk ke dalam namanya orang Indonesia kan tahu sendiri Pak kalau kecelakaan maunya wah nimbrung gitu. Beda kalau di luar kan kecelakaan biar tim tanggap darurat atau firefighter yang masuk gitu. Kalau kita mah beda gitu ya. Nah itu kita harus ada satu orang yang mengatur biasanya itu satu orang mengatur itu supaya tidak ada yang ngambil foto segala macam. Nah, nah kalau yang paling utama lagi paralel juga si kapten ini kan ada komandonya biasanya. Nah itu harus lapor ke pusat kendali atau command center ya control room atau safety officer radio yang telah ditentukan atau handphone ya sekarang gampang lah komunikasi nggak kayak saya zaman dulu komunikasi di tambang tuh waktu 30 mil dari pantai di remote area harus pakai radio nggak tembus saya pakai apa pakai telepon satelit sekarang mah gampang banget ya gampang komunikasi makin kesini makin gampang untuk kita membuat perencanaan tanggap darurat ya nanti kita minta bantuan misalkan wah ini berat nih ekstrikasi mesti dipotong-potong kalau unitnya perlu diekstrikasi dengan alat ekstrikasi kita potong ya karena unit itu punya beberapa bagian ada pos-posnya gitu nah di kabin tuh ada pos A, pos B, pos C itu nah terus kita potong tuh dibuka kita lipat bagian atas kabin baru kita fiksasi korbannya ya pastikan tidak ada kalau ada perubahan bentuk berarti kita harus kita curigain itu terjadi patah tulang. Ya, maksudnya bukan kita langsung ini ya, just to quickly, wah ini bapak patah tulang nggak boleh gitu. Nanti kan harus di rumah sakit kita ronsen ya. Tapi kita hanya memastikan saja itu ada perubahan bentuk. Ya kalau ada perubahan bentuk ya mungkin mendominasi itu hampir 99% benar gitu. Ya tulang lurus jadi 45 derajat berarti kan jadi yang umumnya pasti kan ada perubahan bentuk di bagian tulang bisa patah atau bisa crack gitu nanti baru lalu apalagi
informasi di pusat kendali ya, lokasi, kondisi operator, kalau ada injury bagian apa kita kita informasikan. Ya, nanti kan kemungkinan operator atau korbannya kita bawa ke rumah sakit, nanti rumah sakit sudah dapat informasi, sudah ada penanganan dari tim tanggap darurat apa saja yang tangani, memberikan kontrol pendarahan, terus terapi oksigen, fiksasi bagian yang dicurigai terjadi perubahan bentuk atau deformity, ya. Nah nanti rumah sakit sudah tinggal nyiapin gitu, tinggal nyiapin yang masuk korbannya, dokter tinggal lanjutin. Nah pentingnya penanganan darurat di awal yang benar itu kans kehidupan si korban tuh makin besar sebetulnya gitu. Pada saat evakuasi korban kalau cedera itu benar-benar kita pastikan treatment awalnya 100% harus benar gitu. Ya, seperti itu Pak. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Anas untuk jawabannya. Yeah. Nah, Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Sabta, silakan Ya. bisa klik Baik, raise hand. diskusi. Ini sudah ada Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Pak Timothy dari mana nih? Selamat sore Pak Sabta, saya dengan Pak Timothy Selamat Pak. sore Pak Timothy. Ini kayak dari timur ya Pak ya? Iya betul. Dari Nusa Halmahera Pak? Iya, saya perbatasannya Indonesia dan Filipina Pak. Anak Di pantai. set mana Pak? Halo Kalau Pak, boleh tahu di set mana nih Pak? saya di Sangirnya Pak. Sangir ya. Kalau Enggak, saya dulu enggak di di saya Pak. Cuman saya mau Halmahera, nanya Nusa Pak. Halmahera saya dulu. Oh, di bawah dia Pak. Saya di atas, Pak, di perbatasan. Iya, Bapak di Oke Pak, atas. saya mau nanya Pak Sabta. Iya. Pak, saya mau nanya Pak Sabta. Mengenai alat-alat berat itu seperti eskavator dan bulldozer, ketika dia lewat ke jalan raya itu perlu nggak Pak? Kita perlu izin dari pihak kepolisian. Karena saya sering lihat tuh mereka suka tertahan di kepolisian, gitu loh Pak. Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Perlu prosedur jalan di ke jalan raya dia. Iya Pak. Izin Pak perlu. Perlu ya Pak. Pengawalan itu. Ya, jangan itu Pak. Kalau misalkan Bapak nih, jadi alat berat Pak, baru datang nih, kan kalau mau masuk ke tambang itu lewat JT segala macam. Ya, jadi kalau khusus yang HD gitu ya, kalau yang melewati dia over dimensi gitu lah sama infrastruktur, nah itu ada izin ke safety juga kalau ditambang, jangan kan di jalan raya ya, di jalan hauling aja Pak ya, itu HD yang over dimensi itu, nah itu izin sama kita Pak, sama safety, ya sama safety izin karena udah melewati kapasitas infrastruktur. Nah biasanya jalan bandakan dilepas satu tuh. Nanti ada pengawalan, safety berapa 50 meter depan, 50 meter di belakang, terus dikawal. Pokoknya alat berat yang melewati kapasitas jalan kita kawal. Apalagi lewat jalan raya. Itu alat berat, jadi alat berat yang melintas di jalan umum itu wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwajib atau kepolisian. Nanti izin ini memastikan apa? Supaya tidak mengganggu lalu lintas yang aktif atau membahayakan pengguna jalan. Nah, bisa Bapak Timothy juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, bisa Bapak itu kan memang fashionnya di situ perhubungan ya. Nah kalau lewat jembatan, nah itu kan di asesmen lagi, di res asesmen. Ya nanti kan Pak saya mau lewat jalan ini gitu, misalnya jalan apa gitu ya, informasikan ke polisi, ke Dishub, kapasitasnya berapa ton itu. Nah lebar kendaraan penting sama tinggi. Nah karena ada induksi kalau kita lewatin yang listrik Pak, kabel listrik yang kalau berapa voltase saja kan, jadi voltase listrik itu menentukan jarak gitu, yang 50 25 itu menentukan. Nah, mungkin kalau 100 meter 75 kV, nah itu 1,5 meter misalkan 150 cm jaraknya ya, ada jaraknya harus di minimal segitu. Kalau 200 cm ya lebih bagus misalkan gitu. Nah, tapi kalau kurang dari segitu terjadi induksi nanti gitu. Sama halnya kalau kita lewat jalan raya kan banyak kabel-kabel masalahnya itu. Nah, itu yang harus dipastikan. Kemarin saya pernah bawa
bawain ya Pak, kren dari Priok ke tempat saya, ya malam malam hari saya ngawal ikut, saya asesmen tinggi kren berapa, lebar, panjang, total, seluruhan, lewat jalur mana aja. Nah setiap jalur kita hitung kabelnya yang melintang tuh berapa tingginya, itu Pak. Jadi yang awal saya dari pihak polisi juga ada waktu itu, dari Priok sampai Purwakarta apa Bayang itu sehari semalam sampai nginep di daerah mana Kerawang kalau salah, di hub, kita hub dulu, nginep dulu gitu ya. Seperti itu Pak, harus ada izin karena apalagi kalau lewat jalan nasional ya, itu apalagi ya, karena kalau lewat itu kan jalan berat itu kan harus koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional itu ya, kalau nggak salah itu ya, kalau lewat jalan nasional ya, mungkin itu ya. Disub nanti akan merekomendasikan itu ya. Nanti yang dokumen tetap STNK, surat keterangan kepemilikan kendaraan alat berat, izin angkutnya atau rute perjalanan, mappingnya ya. Nah, jangan lupa karena ini angkat angkut ya, kir ya harus ada tetap ya. Itu harus ada kir, izin khusus angkut berat misalkan gitu. Ya. Itu Pak Timothy. Ya. Oke, baik. Nanti Seperti itu ya. kalau Pak. sudah sampai di assembly ulang, misalkan ada bagian-bagian yang lepas di lokasi alat beratnya, Pak Timothy lakukan reksa uji lagi. Makanya kalau mau sih reksa uji nanti, tapi bagusnya 2 kali akhirnya. Takutnya udah sampai karena pertama nggak ada reksa uji, ya kita kirim gitu ya. Ada biaya pengiriman, shipping sampai lokasi proyek, atau tambang, dari Saudi lagi nggak layak, dipulangin lagi, nanti 2 kali rugi gitu, shippingnya 2 kali. Lebih baik di resa uji pertama ada diangkut dipindahkan ke lokasi proyek atau ke tambang, nanti di sana di resa uji lagi gitu, karena pasti banyak yang nggak presisi pada saat assembly ulang, pasti itu ada perubahan-perubahan. Nah itu harus diukur, namanya dikalibrasi namanya itu. Nah hasil kalibrasi itu angkanya disebut nanti bagian dari resa uji gitu ya. Begitu Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Wah, ini masih ada satu lagi sih yang Ryzen. Tapi waktu udah jam Wah, 3 sore nih. Mungkin nanti ya, kita lanjut lagi bersama Pak Sapta, Bapak Ibu semuanya. Kita akan adakan lagi materi yang menarik bersama Pak Sapta. Dan masih Bapak ada Ibu tuh nanti, keselamatan keselamatan pertambangan nanti saya balik. itu dia. Nanti Bapak hadir kembali ya Bapak Ibu untuk sesi kita untuk di webinar tiap Sabtu. Tapi sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari Pak Sapta. Kepada Pak Sapta Ya, dipersilakan. evaluasinya ya. Jadi keselamatan pertambangan ini penting ya buat kita semua ya. Apa namanya, untuk memastikan eh, keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar atau pekerja di sekitarnya. Ya, jadi pentingnya kita eh, memeriksa. Jadi 3 faktor sebenarnya ya, 3 faktor pada saat kita menggunakan alat berat ya, dari personalnya, yaitu masalah pengetahuan dan skill dan apa namanya itu. Nah, job tasknya itu masalah desain dari yang kita gunakan, desain untuk struktur dari lingkungan luar ya, ataupun dari desain apa namanya prosedur ya, instruksi kerja. Nah itu bagian sistem ya. Jadi sebelum kita gunakan, kita lakukan pemeriksaan ya, baik outer maupun inner ya. Kami alat berat nih penting ya, outer mau inner. Yang kedua pada saat mengoperasikan ya, yang ketiga setelah mengoperasikan, karena keselamatan itu yang menentukan adalah kita, bukan orang lain ya. Itu closing Pak. Ini kan Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sapta dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah standby sampai dengan akhir sesi kita hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya mengisi absensi yang sudah saya berikan di kolom chat Zoom. Silahkan bisa mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir ya. Karena kalau sudah berakhir maka
absensinya sudah tidak bisa diisi lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk bergabung lagi di Sabtu depan. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Sabta bisa bermanfaat untuk para peserta hari ini. Amin. Ya, berkah untuk Pak Sabta yang sudah memberikan materi kita hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah puasa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabta. Sampai berjumpa lagi di Terima lain. kasih sama-sama Pak Arif. Ya, izin live ya. Ya, boleh Pak. Arif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak